wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah mereka-mereka yang duduk di majlis zikir, yang duduk di majlis ilmu, meminta surgaku, meminta daripada jauh dari nerakaku, dan juga meminta kepadaku, maka ketahuilah aku telah ampuni dosa-dosa mereka semuanya, dan juga aku telah akan berikan permintaan mereka, dan juga aku telah berikan rahmat kepada mereka. Malaikat berkata, ya Allah, di antara mereka ada yang hamba yang berdosa, tidak sengaja duduk bersama-sama orang atau kaum tersebut untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka adalah satu kaum yang tidak pernah menyelakakan orang yang duduk bersama mereka. Siapapun yang duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan kebahagiaan, maka akan mendapatkan pengampunan, maka akan mendapatkan daripada yaitu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, sehingga kita bisa hadir terus di majelis ilmu. Siapa yang datang di majelis ilmu, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Siapa yang datang di majelis zikir yang telah kita baca tadi, kitabnya, hadisnya, zikir, salawat, yaitu beristighfar kepada Allah, semua oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, dikemas dengan indah. Setiap malam minggunya di ibu kota kita duduk rame-rame, alhamdulillah. Makanya hadirin, saya tanya, bosan gak datang majelis Nurul Mustafa? Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, nanti akan diberikan kepada yaitu sambutan oleh Habib Omar dan guru-guru kita. Saya sebagai ketua yayasan setiap minggunya selalu mengajak kepada antum semuanya untuk berpartisipasi, bukan buat saya, bukan buat Habib Hasan, bukan buat majelis ta'lim, tapi buat masjid, sambil salawat, sambil kita sedekah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, insyaallah ntar tanggal 12 Rabiul Awal di mana? Lo udah tahu ya pokoknya ya. Sambil kita sedekah, sambil kita salawat, Ustadz Jamal, ayo kita baca, kita mau dapat rahmat dari Allah Ta'ala, kita dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha la ilaha illallah. Suaranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan amalnya, tim amalnya coba disiapkan. Kalam Allah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin, alhamdulillah masjid terus berjalan, terus
dibantu oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita dengarkan daripada yaitu sambutan Al-Habib Umar Al-Hamid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak itu. Apa ngantuk mungkin? Saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baru ini. Memang harus anak-anak muda harus punya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Habib Hasan dan Ikhwanullah, Habib Abdullah, Habib Mustafa, Habib Qasim, dan juga dari Probolinggo kita punya kiai dan anak-anak buahnya, yakni Syababul Muslim. Mudah-mudahan malam ini diberkati oleh Allah, juga para hadirin hadirat yang saya muliakan. Hari ini hari yang betul-betul mempunyai momentum spesial. Hari ini kita berdoa untuk para pahlawan yang mana menciptakan situasi dan kondisi saat ini. Mereka berkorban, dan kalian harus tahu mereka juga punya anak-anak, punya ibu, punya bapak yang disayangin. Tapi untuk perjuangan, untuk satu kemenangan buat anak cucu kita nanti, katanya mereka rela menghadapi apapun resikonya. Dan sebelum saya teruskan, dapat salam dari Panglima Bapak Gatot Nurmantio. Beliau tidak dapat hadir dikarenakan sesuatu yang penting. Tadi sore beliau tidak ada di Jakarta. Dan juga tadi juga dapat salam juga dari Bapak Gubernur Anies Baswedan. Semestinya beliau hadir, tapi mungkin kelelahan juga dari luar kota menghadiri pernikahan dan macam-macam. Banyak hal-hal yang ditunda dan kerjanya banyak. Tapi dari dua-duanya tersebut, beliau berjanji, insya Allah pada 12 Rabiul Awal, yakni tanggal 31, mereka insya Allah akan hadir. Takbir! Jadi mereka berpesan kepada yang hadir di sini. Dia bilang yang hadir pada hari ini adalah kader-kader pahlawan ke depan, kader-kader bangsa Indonesia ke depan, insya Allah. Dan tadi saya lihat dari beberapa doa-doa yang nyata saja, kita lihat bahwa kita ini sedang dalam diserang. Bangsa ini saat ini sedang diserang dalam macam-macam penjuru. Diserang di seluruh penjuru kehidupan kita. Dari narkoba, hati-hati, kita selamat kalau kita hadir terus di majelis yang mulia ini. Ingat, narkoba korbannya satu hari tidak kurang daripada 200 orang yang meninggal di Indonesia. 200 orang bukan sedikit. Bandarnya bukan main, hebatnya bukan main. Tetapi mereka menghancurkan anak-anak muda generasi kita ke depan. Hadirin yang saya muliakan, guru-guru kita yang ada, ibu-ibu, ingat, selain narkoba kita juga diserang yang namanya Dajjal. Dajjal itu ada. Matanya Dajjal berapa? Berapa? Handphone ini juga Dajjal. Matanya satu. Kita kantongin terus. Hati-hati, gunakanlah untuk kepentingan yang baik. Jangan sampai kita dibawa oleh Dajjal ke tempat kepentingan-kepentingan yang menyesatkan kita untuk kita masuk neraka. Saudara-saudara, lain daripada itu, saya tadi bangga. Merah putih dikibarkan terus. Itu tanda buat kita. Merah putih tidak mudah.
Merah putih adalah pusaka sejati untuk bangsa ini. Merah putih adalah kekuatan bangsa ini. Takbir. Jangan Anda sia-siakan merah putih ini. Merah putih junjung tinggi-tinggi. Jaga. Ini adalah jiwa kita. Merah adalah keberanian dan putih adalah kesucian daripada kita. Ingat itu. Ini dibuat oleh umat Islam. Karena merah adalah keberanian dan putih adalah kesucian. Itu yang kita harus pegang. Jangan Anda abaikan. Bagaimana bangganya panglima-panglima kita, bagaimana militer kita, bagaimana rasa bangsa Indonesia jika anak-anak muda Indonesia tidak melupakan sang merah putih. Takbir. Jangan Anda bayangkan mudah merah putih itu dengan susah. Mereka berjuang demi segala sesuatu dipertaruhkan untuk mengusir penjajah dengan membawa bendera merah putih yang diusung oleh para panglima-panglima perang pada saat itu. Hadirin yang saya muliakan, ini majelis adalah majelis yang mulia. Jadi ingat, dari majelis ini kalian bisa memantau kondisi yang ada, memberikan nasihat-nasihat pada kawan-kawan kita bahwa yang pertama kita sedang diserang dari pada seluruh penjuru. Ekonomi kita tidak susah, duit susah. Hati-hati, jangan sembarangan. Hati-hati, jaga iman kita, jangan kita gadekkan iman kita untuk kepentingan duit. Jangan kita gadekkan kepentingan kita untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Jangan jadi pengkhianat bangsa. Biarkan yang jadi pengkhianat bangsa mempunyai satu tujuan, akan masuk neraka mereka. Yakin? Takbir. Hadirin, lain daripada itu, saya tadi juga berpesan kepada Habib Rizik. Beliau imam kita, imam besar kita, beliau sedang ada di sana, selalu meminta doa restu dari kalian yang ada di sini, dan beliau berpesan, ayo bersatu. Kesatuan adalah milik umat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, kita masih mempunyai banyak kesamaan, banyak kebersamaan. Tapi aneh, ada setan yang kadang-kadang masuk di tempat kita untuk mengadu domba kita, untuk mencerai-beraikan kita. Mereka mengorek-ngorek perbedaan. Yang dikorek-korek ini perbedaan, permasalahan yang kecil. Oh itu nggak boleh kunut, oh itu nggak boleh tahlil, oh itu nggak boleh ke kuburan. Jangan kita benci. Ayo kita satukan, karena masih banyak kebersamaan kita. Mereka sholat sama, mereka sholat Jumat sama, mereka berhaji sama, berlebaran sama. Banyak hal-hal kesamaan, tapi nggak pernah kita omongkan. Tetapi mengorek-ngorek perbedaan itu yang bahaya untuk menjauhkan kita, untuk berpecahkan kita pada sesama umat Islam. Jadi kalau kita sudah pecah, kita sudah lemah, berarti masa Islam ini. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai kita dipecah belah oleh hal-hal perbedaan yang kecil. Padahal perbedaan besar masih ada. Apalagi kalau mau dibuka dada kita, kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Sekali lagi yang kuat, bangsa Indonesia. Jadi sudah, jika ada perbedaan, itu kalian ini tidak perlu berbicara masalah perbedaan, korek-korek ini itu.
Masalah-masalah yang kecil kita korek-korek. Kebersamaan, kesatuan harus kita unggulkan, harus kita terbitkan, harus kita padukan. Itu akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat. Tidak akan berani musuh menginjak-injak kita. Takbir. Saya rasa saya tidak usah berpanjang lebar lagi, karena momentumnya juga kita untuk berdoa, nanti akan diteruskan para habaib. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang baik untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Habib Umar Al-Hamid, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan ya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau bilang handphone dajal, makanya lu jangan lihat yang macam-macam ya. Tapi dari sekarang mulai bikin itu handphone itu untuk siarkan tanggal 12 Rabiul. Siap kagak? Apa itunya hashtagnya? Baik. Oke? Setuju? Dari sekarang hadirin banyak penceramah, jadi harap dimaklum tidak lebih dari 5 menit. Ada tamu kita dari Probolinggo, Jawa Timur, Gus Hafizul Hakim. Kemudian nanti dilanjut oleh Al-Habib Muhammad bin Tahir, dilanjut oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Ustaz Ahmad Khan, Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf, dan juga nanti ditutup oleh guru kita Ustaz Muhyiddin dan Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Jadi kepada para penceramah tidak lebih dari 5 menit. Kepada yang disebutkan fa'alaihi falyatafaddal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan juga Al-Habib Abdullah As-Segaf, Al-Habib Mustafa As-Segaf, Al-Habib Qasim As-Segaf, Al-Habib Umar Al-Hamid, dan para habaib yang lain. Saya di sini sebenarnya hanya sebatas menjalankan perintah dari guru kita, karena sebelumnya saya belum pantas, karena ini merupakan intisarul awamir khairun min surudul adab. Pernah suatu ketika Allah ila Nabi Uzair, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair. Katanya, ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tandur ila saghirihi wandur manil ladzi aznabta lahu. Hei Uzair, kalau kamu berbuat dosa, jangan kamu lihat dosa kecilnya, tapi kamu harus melihat kamu berbuat dosa kepada siapa kamu itu. Kadang kita sebagai anak muda kadang meremehkan dosa kecil. Dosa itu bang, kecil aja, kayak ini kan gampang, wudu udah hilang. Sering kita meremehkan sebuah dosa. Kata Allah kepada Nabi Uzair, jangan meremehkan sebuah dosa, tapi kamu harus melihat berbuat dosa kepada siapa kamu itu. Yang nomor 2, kata Allah kepada Nabi Uzair, idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila saghirihi wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila saghirihi wandur manil ladzi razaqaka. Kata Allah kepada Nabi Uzair, hei Uzair, ketika kamu diberi rezeki yang sedikit, jangan kamu melihat sedikitnya sebuah rezeki, tapi kamu harus melihat siapa yang memberi rezeki kepada kamu itu. Kita sering kadang diberi rezeki oleh Allah sedikit, kadang kita sering mengeluh kepada Allah, gimana rezekinya yang kemarin? Sedikit aja. Kata Allah kepada Uzair, jangan melihat sedikitnya, tapi kamu harus melihat siapa yang memberi rezeki sama kamu itu. Pernah suatu ketika di zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, suatu ketika beliau ini pernah didatangi seorang ibu tamu, ibu-ibu waktu itu pagi. Waktu itu tidur. Kata hadamnya, Bu, Habib Abu Bakar bin Salim masih tidur, kalau ingin datang nanti aja, takut ganggu tidur beliau. Kata ibunya maksa, enggak, saya itu ingin ketemu sama beliau. Nanti aja Bu, habis asar. Enggak bisa, saya harus ketemu sekarang.
Kamu itu kok diomongin nggak mau, mau ngapain sampean itu kok mau sowan sama Habib Abu Bakar bin Salim? Saya mau ngasih sesuatu. Mau ngasih apa kamu? Masih beras. Berapa kilo? 2 kilo. Hah? 2 kilo kamu maksa. Beliau ini orang yang kaya raya, nanti saja. Kalau ingin akhirnya Habib Bakar bin Salim bangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya, kata Habib Bakar bin Salim, suruh diambil, sini kamu. Ibunya itu mendekat kepada beliau dan dikasihkan beras itu, dibegangnya beras. Hadhihi nikmah azimah jam. Ini nikmat yang luar biasa. Lalu ketika pulang ibu tersebut, khadamnya, santrinya dipanggil, ya walad ta'al, idza lam tashkuril qalil majidal katsir. Kata Abu Bakar bin Salim, kalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat yang sedikit, maka tidak akan datang nikmat yang besar sama kamu. Orang sekarang yang pengennya instan, pengennya yang ratusan juta, 200 juta, 1 miliar, kayak di daerah saya, di daerah Probolinggo, pengennya orang-orangnya pengen instan, hingga mereka apa? Pengennya itu pengen instan, pengen ratusan juta, akhirnya apa? Ikut kanjeng. Di daerah saya itu dekat dengan rumah saya kanjeng. Kenapa? Karena mereka itu ketika saya ditanya oleh orang-orang, kenapa Gus kok banyak ikut kanjeng? Saya jawabannya sangat simpel, karena mereka tidak pandai mensyukuri yang sedikit, pengennya yang banyak. Ayo syukur yang sedikit, insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang banyak buat kita semuanya. Untuk ini dari kami, terima kasih banyak. Kami datang dari Probolinggo, berangkat kemarin jam 2 bersama dengan tim Hadrah Syubhal Muslimin dan disambut oleh beliau yang luar biasa. Mengakui kami Bib Syubhal Muslimin sebagai murid beliau. Mudah-mudahan saya dan bersama dengan jamaah Syubhal Muslimin diakui murid beliau Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segar dan bisa berkumpul kelak bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah. Mungkin ini dari kami. Idza tamal amru bada nafsuhu khud ma safa wada' ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segar, mata'anallah bituli hayati syarifah, dan juga para saudara-saudara beliau Al-Habib Mustafa, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim. Kita doakan mereka senantiasa diberikan sehat wal afiat, dan juga orang tua kita Al-Habib Umar Al-Hamid, kita doakan senantiasa diberikan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Juga banyak para habaib, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disabdakan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah wa afdhaludz dzikr la ilaha illallah. Tadi barusan kita dengar bagaimana kita mesti pandai mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para salafun salihun, orang-orang terdahulu, para habaib kita, para ulama kita, mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, dan itu nikmat adalah sebaik-baiknya nikmat dan cukup daripada nikmat tersebut. Oleh karena itu, ayuhal hadirin rahimakumullah, kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah anugerah nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah, karena kita menjadi umat Muhammad tanpa kita minta. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tanpa kita berjerih payah, kita susah, tapi Allah berikan nikmat tersebut. Oleh karena itu, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ayuhal hadirun rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Pahlawan, mendoakan untuk nusa dan bangsa kita Indonesia, yang mana kita lihat sekarang negara kita banyak dipecah belah. Oleh karena itu, mari kita satukan kita punya jiwa, satukan kita punya pemikiran untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama kita, para habaib kita, mereka memondasikan kesatuan dan persatuan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat para ulama dahulu kala, Imam Idrus, Al-Imam Idrus, beliau kalau setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat zikirnya dari kalimat la ilaha illallah 12.000, kalimat ya Allah 12.000,
kalimat hu 12.000 zikirnya mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh karena itu mereka mengharapkan di dalam zikir tersebut agar umatnya bersatu, tidak bercerai-berai, dan itu juga menyatukan jiwa mereka, menyatukan daripada raga mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat kemarin banyak daripada masyarakat Indonesia ini di saat beredar SMS dari Kementerian Informasi, mereka bersegera untuk mengupdate daripada identitasnya. Diminta cuma nomor KTP dan nomor KK, segera takut nomornya kehilangan, takut nomornya dihapus oleh pemerintah kita. Tapi mereka tidak takut keimanannya hilang, mereka tidak takut keislamannya hilang. Padahal Nabi Muhammad SAW sebelum registrasi tersebut dikumandangkan beberapa minggu yang lalu, Rasul SAW sudah mengumandangkan registrasi keimanan kepada Allah. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad? Jaddidu imanakum bigauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? La ilaha illallah hisni man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut aman daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lihat para pahlawan kita dahulu kala mereka memerdekakan negeri kita tercinta ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya kita lihat sampai detik ini majelis-majelis didirikan, tidaklah bubar majelis tersebut kecuali dikomandangkan talqin dzikir kalimat la ilaha illallah. Kita lihat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang, sahibul Kuitang, beliau mentalkinkan zikir kepada jamaahnya sebelum bubar majelis. Harapannya apa? Harapannya ayuhal hadirun, dengan mengumandangkan kalimat tauhid, lisan kita ini mudah kelak yang wafat menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, agar kalimat tauhid tersebut mendarah daging di dalam diri kita dan kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang tua kita Al-Habib Umar Hamid mengatakan jangan sampai kita gadaikan keimanan kita hanya untuk uang semata, jangan sampai kita gadaikan keislaman kita hanya untuk dunia semata, tapi kita gadaikan nyawa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna man ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf dan keluarga besarnya, semoga selalu dimuliakan dunia wal akhirah. Kemudian para habaib, para asatid dan juga orang tua kita Al-Habib Umar Al-Hamid, semoga Allah berikan sehat wal afiah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan 5 menit ini saya ingin mengungkap secara sangat-sangat singkat. Yang pertama, siapa itu pahlawan? Yang kedua, bagaimana terbentuknya seseorang menjadi pahlawan? Yang ketiga, apa kewajiban kita terhadap pahlawan? Yang pertama, siapa itu pahlawan? Menukil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man anfa'uhum linnas. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya.
Kata para ulama, inilah al-batal, inilah pahlawan, inilah pejuang. Siapa? Orang yang bisa menimbulkan kebaikan, orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang namanya pahlawan. Oleh karena itu para guru-guru kita, para asatid, para kiai yang mengajarkan ilmu, memberikan manfaat juga pahlawan. Tapi suka kita sebut guru adalah pahlawan tanpa jasa. Dia adalah pahlawan. Kenapa? Memberikan manfaat, memberikan ilmu, memberikan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak dikatakan antum, tapi kuntum. Maksudnya apa? Kalian menjadi umat yang terbaik kalau kalian menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Maaf, kalau kita baca Quran, yang Allah puji di dalam Al-Quran bukan orang baik. Yang Allah puji di dalam hadis bukan orang baik. Tapi yang dipuji dalam Al-Quran dan hadis, orang yang membawa kebaikan, orang yang menyuruh pada kebaikan, orang yang mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, kalau kita mau jadi pahlawan, jangan jadi orang baik, tapi jadilah orang yang menyebabkan orang lain baik. Itu namanya pahlawan. Kalau baik sendirian, Anda tidak pernah jadi pahlawan di hadapan Allah. Makanya kalau hari ini kita baik, besok nggak cukup jadi orang baik. Jadilah penyebab orang lain menjadi baik. Siap ngajak orang kebaikan? Siap mencegah kemungkaran? Pahlawan semuanya, insya Allah. Yang kedua, bagaimana orang itu bisa menjadi pahlawan? Tidak bisa lepas dari para ulama, tidak bisa lepas dari majelis taklim. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan yang terpampang gambarnya di belakang kita, baik Jenderal Sudirmannya, baik Sultan Hasanuddinnya, baik Bung Tomoyo dan yang lainnya, pasti mereka ngerti agama. Kalau tidak, pasti di belakangnya ada ulama, pasti di belakangnya ada kiai, pasti di belakangnya ada ulama yang mendorong menjadi pahlawan. Oleh karena itu jangan cerita kalau orang nggak dekat majelis, kalau orang jauh dari ulama, pahlawan tidak mungkin. Oleh karena itu kalau ada yang teriak-teriak, saya adalah Pancasilais, saya adalah penjaga NKRI, saya adalah orang yang toleran, saya adalah orang yang menjaga kebinekaan, tapi dia jauh dari ulama, bohong. Kalau dia nggak dekat majelis taklim, kagak, dusta semuanya. Mereka bukan pahlawan, tapi ngelawan negara. Mereka ngelawan negara. Kenapa? Karena jauh dari ulama, jauh dari majelis. Oleh karena itu, yakin dan jangan ragu, kalau kita dekat dengan ulama, dekat dengan majelis, insya Allah itulah yang akan nongol pahlawan-pahlawan negara kita ini. Amin. Oleh karena itu insya Allah Majelis Taklim Nurul Mustafa, jamaahnya semuanya ini insya Allah menjadi pahlawan-pahlawan nanti. Amin. Yang menjaga NKRI, yang menjaga Pancasila, yang menjaga kebinekaan. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu nanti boleh dibaca nanti di rumah surat At-Taubah di ayat 122 ketika berbicara tentang jihad. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru ilaihim. Ini merupakan berita tentang jihad. Orang-orang yang beriman, kalau kalian jihad, jangan semuanya jihad. Harus ada ulama yang ditinggalkan, harus ada orang yang ngaji. Karena dengan pengajian, dengan adanya ulama, timbul pahlawan-pahlawan lainnya. Insya Allah, Allah jaga pahlawan-pahlawan kita semuanya ini. Allah jaga para ulama, amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir sebagai penutup, apa kewajiban kita terhadap ulama? Ada cukup banyak, ada 3 di antaranya. Yang pertama, jangan pernah lupa berdoa. Alhamdulillah malam ini kita berdoa untuk para pahlawan kita. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jangan lupa ziarah kepada para ulama, ziarah kepada para pahlawan.
ini adalah sunnah, seperti yang dikatakan oleh Habib Umar Al-Hamid tadi, bahwa berziarah bukan hal yang dilarang, bahkan sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha. Nabi Muhammad setiap hari Sabtu dalam satu minggunya dia akan berziarah ke Uhud, Masjid Nabawi. Antara Masjid Nabawi dan Uhud 3 kilo. Kalau nggak ada kuda, nggak ada unta, Rasulullah berjalan kaki menuju Uhud untuk sekedar mengucapkan salam kepada syuhada Uhud sebagai penghargaan atas para pejuang, atas para pahlawan yang mempertahankan kota Madinah dan bertahan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, mari kita ambil hikmah kewajiban kita terhadap pahlawan. Selain doa, selain ziarah, ambil hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Jadilah orang yang bermanfaat, jangan hanya menjadi orang yang baik, tapi jadilah orang yang bisa memberikan kebaikan. Paling tidak di dalam keluarga kita, paling tidak di dalam lingkungan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjadi pahlawan yang ditinggikan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa biqauli hatadil muhtadun, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramun wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Mustafa yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus guru kita bersama Adailullah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mata'anallah bituli hayatihi amin, wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Umar Al-Hamid, Al-Habib Muhammad bin Tahir, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Yusuf Al-Idrus, Al-Ustaz Muhyiddin, serta para alimul ulama habaib lainnya yang insyaallah semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Duduknya kita, berkumpulnya kita malam hari ini semua tidaklah lain dan bukan dikarenakan bentuk daripada usaha dan perjuangan daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat-sahabatnya. Mereka bukan hanya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan waktunya, tetapi juga mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mereka rela mengorbankan nyawa demi tersiarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah bentuk perjuangan daripada perjuangan orang-orang yang mulia bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Hayatus Sahabah, bahwasanya para sahabat mereka berlomba-lomba untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggalkan kekayaan dan harta mereka semata-mata untuk berjuang bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Mus'ab bin Umair, adalah seorang pemuda yang tampan, yang kaya raya, tinggal di kota Madinah, rela meninggalkan semua harta dan apa yang ia miliki untuk ikut berjuang berdakwah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sahabat Ka'ab bin Juhrah yang di medan perang matanya terkena panah, lalu kemudian matanya keluar, lalu dia tetap berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai peperangan dan matanya disembuhkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ubadah bin Samit, keduanya sahabat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya pada saat peperangan hidungnya terpotong di medan perang, lalu kemudian terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat selesai dari peperangan datang kepada Rasul dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah tangan baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Abu Dujana yang mana beliau syahid di perang Uhud, pada saat itu di hadapan baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tertunduk menghadap Rasulullah, punggungnya penuh
anak panah dan tombak yang melukainya sampai dia wafat meninggal dunia semata-mata karena melindungi nyawa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mereka lah pejuang sebenarnya, mereka lah pahlawan yang sebenarnya. Itu semua adalah didikan daripada pimpinan dari semua pejuang dan idola kita, baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Dan kumpulnya kita semua malam hari ini dikumpulkan oleh Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf tidak lalai dan bukan kita mendoakan para pahlawan yang selalu senantiasa memerdekakan kita dari segala macam tipu daya syaitan, dari segala macam rayuan dunia, sehingga kita dekat dan mengenal kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan saya tutup dengan satu perkataan di dalam kitab Mukashifatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Diceritakan di dalam bab zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum min khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairun lakum min an tunfiqa dhahaba wal warik wa khairun lakum min an tadribu a'naqahum wa tadribuna a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala mazala lisan faratban min dzikrillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, maukah kalian aku kasih satu amalan yang amalan itu lebih mulia bagi kalian, lebih utama bagi kalian, mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal daripada bersedekah emas dan perak di jalan Allah, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu menebas kepala orang-orang kafir wal musyrikin, atau mereka orang kafir menebas kepalamu lalu kau syahid. Lalu sahabat bertanya, mau ya Rasulullah, apa itu amalan ya Rasul? Kata Rasulullah, selalu basahi lisanmu dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Sabit Al-Banani satu ketika di satu majlis beliau berkata, kata beliau, "Inni a'lamu hina yadhkuruni Rabbi azza wa jalla." Kata beliau di satu majlis beliau katakan, sesungguhnya aku tahu kapan saat-saat Allah Subhanahu wa taala menyebut nama aku. Fafaza'un nas minhu min kalamihi. Maka semua orang di majlis itu semua tercengang kaget mendengar perkataan Al-Imam Sabit Al-Banani. Kok dia bisa tahu kapan Allah sebut-sebut nama dia? Lalu mereka semua bertanya, kenapa engkau bisa tahu kapan itu waktunya? Tahu dari mana engkau? Lalu beliau jawab, idza dzakartuhu dzakarani. Pada saat aku menyebut nama Allah, maka Allah menyebut-nyebut nama aku. Kata Allah dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum, sebut-sebut nama aku akan menyebut nama kalian. Dan Al-Habib Hasan mengajak kita untuk selalu mengagungkan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang mulia ini, dikumpulkan nanti di sorga bersama Al-Habib Hasan dan para habaib, para alim ulama, bersama pimpinan pejuang dan pahlawan idola kita, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di sorga. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa ta'azzam wa tan'am ala sayyidina Muhammad wa imamuna Muhammad wa qudwatuna Muhammad sayyidil awal wal akhir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-muhtaram wa mukarram para Sayyidul Walid wa Sabil Husus Akhirul Mahbub Al-Mahbub Al-Habib Hasan Ibn Ja'far Ibn Umar Ibn Ja'far As-Sagaf, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan hajat beliau dalam dunia wal akhirah. Al-Hada Sayyidul Walid Al-Habib Umar Al-Hamid juga semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan hajat beliau dalam dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhinal mahbub Al-Habib Abdullah wal Habib Qasim, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustaz Hafid Hafidullah, semoga Allah panjangkan umur beliau. Beliau dari jauh, yang mana dari kota Probolinggo. Semoga Allah jaga beliau, Allah lindungkan beliau dan tim-tim beliau semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para habaib
Ada Al-Habib Al-Ustaz Abdurrahman, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan hajat beliau di dalam dunia wal akhirah. Ada Al-Habib Muhammad bin Tahir, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau dalam dunia wal akhirah. Banyak asatid, banyak muallim, saya nggak sebutin satu persatu, habis nanti cerita ini. Hadirin wal hadirat, ini malam penuh keberkahan, malam pecinta Nabi besar Muhammad, malam pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebut bareng-bareng takbir. Takbir. Tidaklah tergema di dalam dunia ini dan di negeri Indonesia ini kalimat kecuali kalimat tauhid, kalimat la ilaha Muhammadur. Maka pacuan tersebut bergetar di dalam hati kita. Siapapun yang menyebut nama ini satu tauhid, satu kata, yang mana kata tersebut kata yang menciptakan langit dan bumi, kata yang menggenggam hati manusia, kata yang menggerakkan setiap tubuh, kata yang memberikan rezeki setiap aturan yang diberikan aturannya. Siapa itu? Sebutkan namanya. Allah. 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 Mereka yang menyebut nama itu akan menggetarkan hati. Bagaimana jika lisan mereka menyebut takbir? Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu cerita, satu orang di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang lebaran. Ada baduy datang, lagi pengen perang, lagi capek ya. Ada duri-duri di situ. Rasulullah SAW tidur Rasulullah. Habis tidur lebaran, tahunya nih ada baduy dia pegang pisau, ditusuk leher baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka si baduy ini bilang, sekarang siapa yang bisa nolong engkau wahai Muhammad? Siapa yang bisa menolong engkau wahai Muhammad? Maka dengan menjawab Allah, jatuh itu si baduy pedangnya, diambil sama Rasulullah, ditodongin lagi sama Rasulullah. Siapa yang ingin menolong engkau saat ini? Maka gemetar itu orang. Ayo, gemetar, nggak bisa bicara, bungkam pucat karena mati di depan mata. Tapi dilepaskan oleh Nabi Muhammad. Apakah kau ingin masuk Islam? Apakah engkau ingin masuk Islam? Tidak. Maka dibebaskan oleh Rasulullah. Inilah Sayyidul Wujudil Mustafa Muhammad, Sayyidina Muhammad. Lihatlah seorang baduy, mereka memiliki cinta kepada Allah, memiliki cinta kepada Rasulullah. Tidak, hadirin, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi dengan tenangnya Nabi Muhammad, dengan tersenyumnya Nabi Muhammad, lalu berkata Nabi Muhammad dengan jawaban Allahu Akbar, bergemetar, jatuh itu pedang. Sallu ala Muhammad. Bagaimana kita lihat di belakang kita, di mana kita tahu pahlawan-pahlawan kita. Di situ ada Cuk Nadim, di situ ada Bung Tomo, di situ ada Bung Hatta, di situ juga ada yang mana Pangeran Diponegoro. Di situ banyak
Mereka-mereka bertumpah darah dengan negeri ini, negeri Indonesia. Betul atau tidak hadirin? Betul atau tidak hadirin? Berkat siapa ini? Berkat siapa? Berkat siapa? Lambang Garuda terpampang, Bambang Garuda terpampang. Yang mana yang memampang lambang Garuda tersebut? Kita tahu Syekh Habib Abdurrahman Al-Hamid Al-Ghadri. Kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika, satu di antara yang lain. Kita bersatu yang dikatakan oleh Al-Quran, waqtasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita bersatu agar persatuan ini terjaga, agar persatuan ini cinta mencintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalbunyan asyadu ba'dha min ba'd, seperti bangunan satu di antara dengan yang lain. Wala sahasadu wala tabagadu wa kunu ibadallah ihwanan. Kita saling bersaudara, kita saling menyatu, kita saling menjaga, kita saling Bhinneka Tunggal Ika dengan kalimat takbir, 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 takbir. Yang kedua hadirin, tidak kita kenal yang namanya mereka orang kalau bukan jasa guru kita. Guru kita membawa kita, Habib Hasan bin Ja'far, Habib Umar Al-Hamid, dan para ustadz, para muallim, para habaib. Mereka menggiring kita dengan jihad moral imanan kita yang diterangkan tadi oleh Al-Habib Abdurrahman. Khairakum ahasinukum, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, yaitu lebih banyak manfaat buat orang lain. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, laula murabbi ma'arafta rabbi. Kenalkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, bimbing keluarga kita dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kenalkan siapa yang mengenalkan kita kepada Allah, siapa yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, yaitu guru kita, yang mana muallim kita. Semoga Habib Hasan bin Ja'far panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sebelum guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far Al-Sagar, Ustaz Muhyiddin Al-Waqaf alaihi kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan kepada kita pada malam hari ini di depan mata kita bagaimana para habaib keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para gus, para alim ulama berkumpul bersama-sama pada malam hari ini memperingati daripada Hari Pahlawan Nasional. Ini adalah tanda hadirin bahwasannya apa? Bahwasannya para habaib, para ulama, para kiai selalu bersatu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dan para habaib keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut berjuang membebaskan daripada negeri Indonesia daripada penjajahan. Kita lihat bagaimana daripada yaitu Imam Bonjol di Perang Badri. Kita lihat bagaimana daripada yaitu Pangeran Diponegoro. Kita lihat Habib Utsman bin Yahya mengajar di negeri Betawi sampai jadi mufti Betawi. Kita lihat di zaman VOC Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus sudah berdakwah. Kita lihat bagaimana Al-Habibul Imam Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas Keramat Empang Bogor sampai beliau dijebloskan ke dalam penjara sebanyak 7 tahun karena membantu daripada yaitu Kiai Caringin Banten, karena membantu perjuangan Indonesia. Kita dengar juga tadi daripada Sultan Abdul Hamid Al-Ghadri yang
bagaimana beliau merancang daripada yaitu gambar Garuda. Dan juga kita kenal yaitu Al-Habib Hussein Mutahar, Al-Habib Hussein Mutahar, yaitu pahlawan daripada